Halo, selamat pagi adik-adik. Hari ini kita akan membahas materi tentang Yang pertama, untuk membahas tentang materi IPS, tema 1, subtema 1, kondisi geografis dan sosial budaya negara ASEAN. Nah, supaya kalian lebih bisa paham, simak video ini sampai selesai ya. Yang pertama itu organisasi ASEAN. Apa itu ASEAN? ASEAN adalah sebuah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Kepanjangan ASEAN adalah Association of Southeast Asian Nations. ASEAN berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 atas dasar Deklarasi Bangkok. Nah, ini adalah gambar logo bendera ASEAN. Nah, sekarang mari kita mengenal tokoh-tokoh pendiri ASEAN dalam Deklarasi Bangkok. Siapa saja? Yang pertama ada Adam Malik dari Indonesia. Yang kedua ada perwakilan dari Malaysia, Tun Abdul Razak. Yang ketiga ada Tanat Komang dari Thailand. Yang keempat ada S. Rajaratman dari Singapura. Dan yang kelima ada Narcisco Ramos dari Filipina. Kita lanjutkan, kira-kira apa ya alasan yang mendasar berdirinya ASEAN? Nah, berikut ini merupakan alasan yang mendasari berdirinya ASEAN. Yang pertama itu adanya persamaan letak geografis dan kemiripan budaya. Yang kedua, kepentingan yang sama dalam memajukan pertumbuhan ekonomi sosial budaya. Yang ketiga, untuk menjaga keamanan kawasan. Nah, berikut ini adalah anggota negara-negara ASEAN. Letak negara-negara anggota ASEAN itu saling berdekatan satu sama lain sehingga disebut sebagai negara tetangga. Beberapa negara tersebut bahkan ada yang berbatasan langsung dengan wilayah daratan Indonesia. Negara-negara tersebut memiliki banyak kesamaan sebagai akibat dari letaknya yang berdekatan. Berdasarkan urutan waktu bergabungnya, negara anggota ASEAN adalah sebagai berikut. Yang pertama, 5 negara pendiri yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina bergabung pada tanggal 8 Agustus 1967. Yang kedua, Brunei Darussalam bergabung pada tanggal 7 Januari 1984. Yang ketiga, Vietnam bergabung pada tanggal 28 Juli 1995. Dan yang keempat, Laos dan Myanmar bergabung pada tanggal 23 Juli 1997. Yang kelima, Kamboja bergabung pada tanggal 30 April 1999. Nah, perlu kalian ketahui, berdirinya organisasi ASEAN tentunya memiliki tujuan. Lalu, apa tujuan didirikannya ASEAN? Nah, berikut ini kita akan bahas tujuan didirikannya ASEAN. Yang pertama, mempercepat pertumbuhan, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, memelihara perdamaian dan stabilitas dengan menjunjung tinggi hukum dan hubungan antara negara-negara di Asia Tenggara. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, teknologi, dan administrasi. Yang keempat, saling memberikan bantuan dalam bidang fasilitas latihan dan penelitian pada bidang pendidikan, kejuruan, teknik, dan administrasi. Selanjutnya, yang kelima, bekerja sama lebih efektif untuk mencapai daya guna lebih besar dalam bidang pertanian, industri, dan perkembangan perdagangan termasuk studi dalam hal perdagangan komoditas internasional, perbaikan pengangkutan dan fasilitas komunikasi, serta meningkatkan taraf hidup rakyat. Yang keenam, meningkatkan studi tentang masalah-masalah di Asia Tenggara. Yang ketujuh,
memelihara kerjasama yang erat dan bermanfaat dengan berbagai organisasi internasional dan regional lain yang mempunyai tujuan sama, serta mencari kesempatan untuk menggerakkan kerjasama dengan mereka. Nah, selanjutnya kita akan membahas kondisi geografis Asia Tenggara. Letak geografis Asia Tenggara berada di antara 3 perairan, yaitu yang pertama Samudra Hindia dan Teluk Benggala di bagian barat, yang kedua Laut Cina Selatan di utara, yang ketiga Samudra Pasifik di timur. Wilayah Asia Tenggara dibagi menjadi 2 dataran, yaitu yang pertama ada daratan yang berbentuk semenanjung yang berada di negara Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, dan Malaysia bagian barat. Yang kedua, ada daratan berbentuk gugusan kepulauan yang berada di negara Filipina, Indonesia, Malaysia bagian timur, Singapura, dan Brunei Darussalam. Secara geografis, ASEAN terletak antara 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 92 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Terdapat pula batas-batas wilayah ASEAN yang ditandai oleh yang pertama, sebelah timur Samudra Pasifik dan Papua Nugini, yang kedua, sebelah barat Samudra Pasifik dan India. Yang ketiga, sebelah selatan Samudra Hindia, benua Australia dan Timor Leste. Dan yang keempat, sebelah utara negara Tiongkok atau dataran Cina. Negara-negara anggota ASEAN memiliki karakteristik letak geografis dan kehidupan sosial budaya yang unik. Nah, selanjutnya kondisi geografis dan sosial budaya negara anggota ASEAN. Negara pertama yang akan kita bahas adalah negara Indonesia. Kondisi geografisnya, yang pertama, ibu kotanya itu Jakarta. Yang kedua, negara ini adalah berbentuk kepulauan terbesar di dunia dan dilintasi garis khatulistiwa. Yang ketiga, negara ini itu memiliki iklim tropis. Yang keempat, wilayah negara Indonesia berupa dataran rendah dan memiliki banyak gunung api yang aktif. Yang kelima, 2/3 wilayahnya berupa lautan. Sedangkan untuk kondisi sosial budayanya, yang pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi yang digunakan sehari-hari. Yang kedua, mayoritas penduduk di negara Indonesia itu beragama Islam. Yang ketiga, di Indonesia memiliki banyak suku di setiap pulau dengan adat istiadat yang berbeda. Yang kelima, di negara Indonesia, warga atau penduduknya memiliki kebiasaan minum teh yang dilakukan secara turun-temurun. Yang kedua itu negara Malaysia. Kondisi geografis. Yang pertama, ibu kotanya di Kuala Lumpur. Yang kedua, iklimnya tropis khatulistiwa. Yang ketiga, terdiri atas 2 kawasan utama, yaitu Malaysia Barat diliputi pegunungan, Malaysia Timur berupa perbukitan dan dataran yang ditumbuhi hutan lebat. Sedangkan sosial budayanya, yang pertama, bahasa Melayu sebagai bahasa resmi yang digunakan sehari-hari. Yang kedua, mayoritas penduduknya adalah suku Melayu. Yang ketiga, makanan khasnya adalah nasi lemak. Yang keempat, memiliki kota Georgetown atau kota yang memiliki ragam jenis budaya tercatat di UNESCO World Heritage. Negara ketiga yang akan kita bahas adalah negara Brunei Darussalam. Kondisi geografis, yang pertama, ibu kotanya berada di Bandar Seri Begawan. Yang kedua, negara ini memiliki iklim tropis khatulistiwa. Yang ketiga, terdiri atas wilayah barat dan timur. Wilayah barat berupa dataran rendah yang berawa-rawa, sedangkan wilayah bagian timur berupa perbukitan. Sedangkan sosial budayanya, yang pertama, bahasa Melayu merupakan sebagai bahasa resmi. Yang kedua, mayoritas penduduknya adalah keturunan Melayu dengan Tionghoa. Yang ketiga, dalam percakapan menunjuk dengan jari telunjuk dianggap kasar.
Yang keempat, memiliki kebiasaan melepas sepatu jika memasuki rumah orang lain. Berikutnya, yang keempat, negara Singapura. Kondisi geografisnya, yang pertama, ibu kota negara ini berada di Singapura. Yang kedua, negara ini memiliki iklim tropis. Yang ketiga, memiliki luas sekitar 660 km². Wilayahnya berupa dataran rendah, akan tetapi di beberapa daerah dijumpai perbukitan. Sedangkan sosial budayanya, yang pertama, memiliki 4 bahasa resmi, yaitu Inggris, Melayu, Mandarin, dan Tamil. Yang kedua, mayoritas penduduk ini berasal dari Cina, Melayu, India, dan Eropa. Yang ketiga, kaum Baba adalah sebutan bagi keturunan Cina Melayu. Yang keempat, masyarakat Singapura memiliki budaya jalan kaki. Yang kelima, kepiting cabai adalah makanan kegemaran masyarakatnya. Negara yang kelima yaitu Kamboja. Kondisi geografisnya, yang pertama, ibu kota negara ini berada di Phnom Penh. Yang kedua, negara ini memiliki iklim tropis basah kering. Yang ketiga, negara ini terletak di semenanjung Malaya. Wilayahnya berupa dataran rendah di bagian tengah dan diapit oleh pegunungan dan dataran tinggi yang luas atau plato di sekelilingnya. Yang keempat, negara ini merupakan salah satu negara yang dilalui Sungai Mekong. Sedangkan kondisi sosial budayanya, yang pertama, negara ini memiliki bahasa resmi Hamar. Yang kedua, mayoritas penduduknya suku Hamar dan memeluk agama Buddha. Yang ketiga, orang Hamar biasa mengenakan syal kotak-kotak dan bandul Buddha pada kalungnya. Yang keempat, makanan terkenal Kamboja adalah cha yang berarti tumisan. Negara yang keenam yaitu negara Laos. Kondisi geografisnya, yang pertama, negara ini beribu kota di Vientiane. Yang kedua, negara ini memiliki iklim tropis. Yang ketiga, satu-satunya negara di Asia Tenggara yang wilayahnya tidak memiliki garis pantai. Yang keempat, negara ini wilayah bagian baratnya berupa dataran rendah dan rawa, sedangkan wilayah bagian timurnya berupa perbukitan. Sedangkan kondisi sosial budayanya, yang pertama, Laos memiliki bahasa Lao sebagai bahasa resmi. Yang kedua, Laos mayoritas penduduknya merupakan suku bangsa Lao dan beragama Buddha. Yang ketiga, orang Laos terkenal sabar dan sederhana. Yang keempat, olahraga tradisional di Laos adalah kataf. Yang kelima, makanan utamanya adalah nasi beras ketan yang dimakan dengan tangan langsung. Negara ketujuh yang akan kita bahas adalah negara Myanmar. Kondisi geografisnya, yang pertama, negara ini beribu kota di Naypyidaw. Yang kedua, negara ini memiliki iklim tropis atau bagian utara beriklim subtropis. Yang ketiga, negara ini memiliki wilayah baratnya berupa rangkaian pegunungan Arakan Yoma, wilayah tengah berupa dataran rendah, dan wilayah timur berupa dataran tinggi. Sedangkan kondisi sosial budayanya, yang pertama, negara ini memiliki bahasa yang digunakan adalah bahasa Birama. Yang kedua, Myanmar mayoritas penduduknya ialah keturunan Tibet dan sebagian besar penduduk menganut agama Buddha. Yang ketiga, Myanmar disebut negara 1000 pagoda karena sangat mudah menemukan kuil-kuil suci Buddha. Longgi adalah pakaian tradisional Myanmar yang mirip dengan sarung Indonesia. Negara yang ke-8 itu adalah negara Filipina. Kondisi geografisnya, yang pertama, negara ini beribu kota di Manila. Yang kedua, negara ini memiliki iklim tropis basah. Yang ketiga, negara ini memiliki wilayah negaranya berupa kepulauan. Yang keempat, pulau terbesarnya ialah Pulau Luzon dan Mindanao. Yang kelima, negara Filipina memiliki banyak gunung api aktif. Sedangkan kondisi sosial budayanya, yang pertama, Filipina memiliki bahasa yang digunakan adalah bahasa Tagalog dan Inggris. Yang kedua, Filipina mayoritas penduduk ialah suku Filipino dan beragama Katolik. Yang ketiga,
Po dan opo adalah sebutan orang Filipina terhadap orang yang lebih tua. Yang keempat, jabat tangan adalah bentuk salam yang paling sering dijumpai di Filipina. Yang kelima, tari tingkling merupakan tarian masyarakat Filipina. Berikutnya, yang kesembilan adalah negara Thailand. Kondisi geografisnya, yang pertama, ibu kota negara ini berada di Bangkok. Yang kedua, negara ini memiliki iklim tropis. Yang ketiga, negara ini memiliki wilayah kebanyakan berupa dataran rendah yang subur dan dialiri sungai Chao Phraya. Sedangkan kondisi sosial budayanya, yang pertama, negara Thailand bahasa yang digunakan adalah bahasa Thai. Yang kedua, Thailand mayoritas penduduknya adalah suku bangsa Thai dan beragama Buddha. Yang ketiga, Thailand adalah satu-satunya negara di ASEAN yang tidak pernah dijajah bangsa Eropa. Yang keempat, di Thailand, kepala adalah bagian tubuh yang paling dihormati, sedangkan bagian kaki dianggap bagian paling hina. Yang kelima, di negara Thailand juga memiliki kebiasaan minum teh. Teh tersebut dinamakan Thai Tea. Negara ke-10 yang akan kita bahas adalah negara Vietnam. Kondisi geografisnya, yang pertama, ibu kota negara ini berada di Hanoi. Yang kedua, bagian utara iklim sedang dan bagian selatan iklim tropis. Yang ketiga, negara Vietnam memiliki wilayah barat laut terdapat pegunungan dan dataran tinggi. Wilayah selatannya terdapat delta Sungai Mekong, sedangkan wilayah utaranya berupa dataran rendah Sungai Merah. Sedangkan kondisi sosial budayanya, yang pertama, negara Vietnam memiliki bahasa yang digunakan adalah bahasa Vietnam. Yang kedua, negara ini sebagian besar penduduknya adalah bangsa Vietnam. Yang ketiga, di sana terdapat beberapa agama yang dianut, yaitu Buddha, Konghucu, dan sebagainya. Yang keempat, pemain khas anak Vietnam menangkap jangkrik. Vietnam terkenal dengan baju khasnya yang disebut Ao Dai. Oke adik-adik, pembelajaran kita hari ini selesai. Kita telah membahas bersama apa itu negara ASEAN. Tujuannya kita membahas kondisi sosial budaya negara-negara anggota ASEAN.